Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru saya yang selalu menginspirasi saya dari awal, dari saya belajar di sini juga. Dan masih banyak juga Bapak Ibu guru saya yang ada di sini. Kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka acara diseminasi dan implementasi yang nantinya diharapkan dapat diimplementasikan oleh kita semua di lingkungan kita di SMA Negeri Terbang yang kita cintai dan kita banggakan ini. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Tak perlu perkenalan gitu Bapak Ibu. Saya dulu alumni di sini, sekarang menjadi guru. Bapak Ibu guru saya juga masih di sini. Saya CGP calon guru penggerak dari angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Ngapunten, hanya men-share atau membagikan informasi saja. Lanjut ke capaian umum untuk budaya positif. Yang pertama adalah memiliki konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya mendemonstrasikan pemahaman ini, saya pikir tidak, nanti demonstrasinya atau implementasinya bisa di setelah hari ini, mungkin besok atau nanti pada saat pembelajaran setelah 1 jam waktu 60 menit ini selesai bisa sambil diterangkan ke para murid. Mengenai konsep budaya positif yang di dalam terhadap konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, ada 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi semuanya hal baru semua. Menurut saya yang saya alami adalah hal baru semua, yang paradigma lama ke paradigma yang baru. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang nantinya bisa diimplementasikan oleh kita semua, yang efektif mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ini ada pertanyaan pemantik untuk kita semua Bapak Ibu yang kami hormati. Setuju atau tidak setuju? Nanti sambil bisa interaktif saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau mboten nggih? Setuju. Ada yang tidak, ada yang setuju. Tapi pakai tambahan hukuman yang mendidik. Pakai tambahan hukuman yang mendidik. Oke. Nggih, enggak apa-apa, pokoknya bebas jawabnya setuju apa tidak setuju, enggak apa-apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Mungkin saya memberikan alasan mungkin mewakili
Bu Yuli apa sinten? Mangga Bu. Gak apa-apa Bu. Yang pertanyaan pemantik kedua memberikan hukuman, jadi Bu Yuli setuju. Alasannya Bu, boleh diceritakan? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk kalimat ini saya setuju dengan alasan membersihkan halaman itu adalah merupakan pembiasaan yang baik kepada murid. Nah, sehingga murid nanti mendapatkan disiplin. Ketika ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai, nanti dirapihkan, dibersihkan, itu sudah menjadi kebiasaannya, gitu. Membaca juga bagus, itu literasi. Karena dengan semakin banyak literasi membaca, anak-anak itu akan mendapatkan pengaruh ilmu sehingga meningkatkan jiwa tertib dan disiplinnya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Ini beliau adalah ibu guru saya juga dulu, ibu guru fisika. Kemudian yang ketiga setuju atau setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Yang semangat Bapak Ibu, jawabnya setuju apa tidak setuju? Setuju. Ya. Oke, ini untuk gambaran awal pertanyaan pemantik. Nampaknya masih banyak yang setuju. Kemudian yang kedua juga setuju. Yang pertama ada yang setuju, sebagian setuju dan sebagian tidak. Ini hanya pemantik di awal. Nanti kita bersama belajar untuk informasi dari pendidikan guru penggerak ini. Topiknya yang kita bahas adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga, dari menggunakan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya mohon Bapak Ibu bisa berpasangan dua-dua, ya bisa dengan cari yang lain berpasangan. Iya, dua saja, tapi di tempat saja nggak apa-apa. Ini ada perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Bayangkan ini ada A sama B, yang A itu adalah barang yang sangat berharga dipegang, dan yang B itu membujuk sampai betul-betul mau. Tapi ini adalah yang dikepal adalah barang berharga, yang sangat berharga. Kira-kira Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan nanti ya? 1 menit silakan bisa berpasangan dengan cari pasangan saja di sambil nengok juga nggak apa-apa karena ada yang 3, ada yang 2. Mengepalkan tangan, membayangkan bahwa yang dipegang itu barang sangat berharga. Bisa jadi tidak diberikan atau bisa jadi juga tidak diberikan ke siapa-siapa. Yang satunya membujuk barang tersebut sampai mau, merayu, membujuk, merayu, bisa mengancam juga kalau tidak saya berikan misalnya gitu kan. Kemudian menghardik boleh, merayu, menyuap boleh juga. Itu ya. Coba 1 menit Bapak Ibu bisa lakukan itu. Waktu kami persilahkan 1 menit saja. Membujuk boleh, merayu, yang satu memegang. Silakan Bapak Ibu. Dirayu. Iya. Saya pikir cukup. Kecil tahu. Cukup ya Bapak Ibu. Kecil tapi besar manfaatnya. Bagaimana rasanya? Diberikan apa enggak? Pak Kirno diberikan enggak Pak Haji barang berharganya? Enggak. Ada yang diberikan? Ada yang diberikan?
Oh, dipinjam sebentar, oke. Oke, ada yang dipinjam, ada yang diberikan, ada yang tidak diberikan. Ini ada game saja untuk bahwasanya ternyata yang menentukan akan diberikan atau tidak adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian ini adalah ilusi kontrolnya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa berilusi seperti itu ya. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi ya sudah kita laksanakan dengan game mengepalkan tangan. Stimulus, respon, kemudian ada teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita membuat kadang pengennya gitu, nggih. Kemudian yang kedua, yang sebelahnya teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol ada semua perilaku memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan murid juga yang kita ajar, yang kita didik. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrol atau pilihan, hanya saya sendiri atau Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah menjadi di teori kontrol model berpikir menang dan menang. Ini gambarannya disiplin positif dibuat bagan. Tadi sudah diterangkan juga. Kemudian dari teori kontrol, semua perilaku tujuan model berpikir, 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kemudian diselesaikan dengan segitiga restitusi namanya. Kurang lebihnya itu. Nanti materi juga insya Allah saya share juga di kedinasan insya Allah bentuk PDF. Apa makna disiplin yang sesungguhnya? Ternyata saya juga kaget di materi budaya positif ini, luar biasa sekali, yang memang menjadi tugas kami juga para calon guru penggerak untuk mendeskripsikan. Ternyata budaya positif itu berarti berasal dari bahasa Latin, artinya adalah disiplina, yang artinya adalah belajar. Ternyata artinya adalah belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Saya juga kaget, saya di sekolah berpengalaman dengan Pak Amin dan kawan-kawan STP 2K itu sering membuku, berarti ya, itu jujur. Kemudian akhirnya juga berstrategi dengan Pak Kami, dengan Pak Norman, Pak Wahyu. Motivasi yang berasal dari eksternal, masih dari eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini ternyata masih motivasi dari eksternal. Kemudian yang ketiga,
Ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini suatu bentuk motivasi internal. Nah, ini di sini ada tujuan disiplin positif. Ternyata mempelajari Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan. Banyak filosofi yang relevan sekali diterapkan di sekarang. Bahkan di dalam perjalanannya ternyata banyak juga terjadi miskonsepsi di dalam pendidikan yang kita lakukan. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan untuk di budaya positif ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini berlaku juga untuk para murid. Itu jadi ini termasuk filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan budaya positif. Ternyata juga pada saat materi ini manusia itu kadang bisa dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini Bapak Ibu. Ternyata saya hanya besar nih Bapak Ibu, pengapunten ini Bapak, ada yang kurang nanti boleh disanggah. Yang pertama bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang untuk mental kita. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Artinya di sini merusak hubungan, yang satu dapat, yang satu tidak, membuat bikin iri, bisa jadi seperti itu. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi dari dalam atau intrinsik. Saya juga menyampaikannya agak karena luar biasa, dan ternyata memang maksud dari tujuan pendidikan yang sekarang dipimpin oleh Mas Menteri Nadiem itu nampaknya pengen betul-betul transformasi. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini bisa kita tetap mengapresiasi atau memberikan penghargaan. Apresiasi, bentuknya apresiasi, yaitu pertama memberikan pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bisa bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten juga. Kemudian fokusnya kita memberikan apresiasi pada proses, berarti bukan pada hasilnya. Lihat beberapa contoh, 3 contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini bentuk-bentuk tadi yang kita bisa ulangi secara konsisten, semua murid, khusus, pribadi, dan berfokus pada proses. Ini bisa dijawab oleh Bapak Ibu. Tindakan guru, contoh-contoh tindakan guru, dan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu.
Dijawab monggo Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah, tidak. Ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman apa konsekuensi? Kita lihat jawaban. Ini konsekuensi. Yang terakhir konsekuensi karena dalam pembelajaran PJOK. Jawabannya. Oke. Karena untuk pemanasan dan di dalam pembelajaran PJOK tentunya ada program atau dalam rangka mendidik untuk penguatan otot-otot dan lain-lain. Perbedaan hukum dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Saya pikir Bapak Ibu bisa memahami ini, bisa sambil mencermati. Hukuman bersifat paksaan, stimulus. Kalau konsekuensi berupa stimulus, tanggapan. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyebabkan kesalahan kalau hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Mulia gitu Bapak Ibu. Ternyata saya pikir tugas guru mestinya betul-betul cadangan surga. Dulu pesan Pak Sartono di wakil siswa di sini, saya terinspirasi beliau juga dari guru. Dari guru adalah cadangan surga katanya. Jadi tok aja dulu, mudah-mudahan bisa jadi guru yang benar, baik, mendapatkan cadangan. Nanti tiket fullnya kalau benar-benar jadi yang baik mungkin. Itu. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kemudian konsekuensi bentuknya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Kemudian kita lanjutkan ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses mencetak kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau memiliki tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ditambah lagi tadi setelah hukuman kita memahami sebuah hukuman, konsekuensi, dan tambahin lagi adalah restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi tambahin restitusinya adalah itu merupakan pilihan. Tadi ada hukuman, konsekuensi, tambahin lagi satu, ternyata yang lebih baik lagi adalah restitusi namanya. Pilihan. Ya. Menguatkan restitusinya tadi di tabel pertama juga yang tidak nyaman, konsekuensinya tidak nyaman. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi berorientasi ke restitusi, bersifat orientasinya ke solusi-solusi. Dari kata-katanya, dari kalimatnya itu mengarah atau berorientasi pada solusi-solusi terbaik. Kemudian hukuman di akhir disimpulkan bersifat negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ciri-cirinya
tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini salah satu contoh posisi kontrol. Kita menjadi seperti apa kemarin. Mudah-mudahan setelah mengetahui ini kita semua bisa memperbaiki dan berubah bareng-bareng bersama-sama. Mari kita saksikan videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik banget ya buat teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin apa? Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Idealnya menjadi manajer gitu Bapak Ibu, idealnya. Namun ada juga mungkin perlu anak perlakuan khusus, itu tetap ada ya ada. Tapi tetap kalau bisa berupaya kita semua untuk menjadi posisi kontrol manajer. Kemudian setelah memahami itu ada namanya adalah keyakinan kelas. Jadi kemarin di yang terakhir kesepakatan kelas, yang terbaru namanya kok berubah lagi jadi namanya keyakinan kelas, yang nanti bisa kita terapkan, yang bisa kita bisa memposisikan menjadi posisi manajer setelah ada keyakinan di kelas masing-masing. Mungkin Bapak Ibu yang terutama wali kelas, alhamdulillah kemarin saya konsultasi ke Pak Samrin, ternyata kelas 10 sudah ada kesepakatan kelas, itu luar biasa. Yang keyakinan yang disepakati oleh tetap dengan kesepakatan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini alasannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dari peraturan kelas menjadi kesepakatan kemarin menjadi keyakinan kelas, kemudian sampai ke lingkaran lingkungan positif dan ke budaya positif. Jadi ada istilah yang awalnya kita mau berubah untuk menjadi lebih baik, itu dari dipaksa, akhirnya terpaksa, kemudian bisa, biasa, dan akhirnya menjadi budaya. Dari habit, dari kebiasaan, banyak orang yang bisa melakukan dan akhirnya menjadi budaya. Ini adalah contoh kata-kata atau kalimat yang bisa digunakan di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di masing-masing mapel juga bisa dilakukan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Jadi bedanya dengan peraturan yang kemarin banyak sekali, kita cukup dengan 5 atau 10 saja maksimal, itu cukup sebenarnya untuk peraturan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Cukup 5 atau 10 bisa kita terapkan bersama-sama nanti di kelas masing-masing, di mapel masing-masing. Berdoa dan sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini adalah keyakinan yang disepakati bersama. Contoh-contohnya itu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Dan itu diyakini bareng-bareng. Bukan artinya berkeyakinan beda, keyakinan yang lain ya, keyakinan agama atau bukan, tapi keyakinan bersama bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan di dalam kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Cukup seperti itu saja, gak apa-apa Bapak Ibu. Hanya 5 atau 10 saja. Di mapel tentunya juga bisa kita terapkan. Ini contoh kalimat peraturan dan kalimat keyakinan kelas. Berbeda nggih Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya cukup sebenarnya menjadi orang yang bertanggung jawab. Gunakan masker. Berkesan pemerintah memaksa ya kalau untuk peraturan. Kalau keyakinan adalah sebuah hanya kata-kata sedikit tapi bisa diyakini bersama dan disepakati.
menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Itu aja cukup seperti itu. Kalimatnya di kelas seperti itu. Apalagi SMA insya Allah lebih mudah. Kemarin teman-teman guru penggerak di SD yang bingung malah kalimat SD malah masih bagaimana cara mengkondisikan anak-anak SD gitu. Kalau SMA insya Allah lebih ringan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan juga berkualitas. Ternyata kadang anak-anak atau peserta didik atau murid kita melanggar, ternyata ada yang kurang dalam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi dari salah satu ini saja, kita saja sebagai guru, mungkin sebagai pendidik, kalau kurang kebutuhan dasarnya, saya yakin kita jadi pelanggar dimanapun. Tapi kalau sudah full, sudah cukup dari kebutuhan dasar manusia, insya Allah nyaman, aman, bertahan hidup. Contohnya, nah, ini ada contohnya, video lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang didasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya mengambil contoh perbandingannya dengan hidup kebutuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tubuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, melihara tanaman padi, beri pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid tumbuh dengan seimbang dan maksimal. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima
atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka tidak siap? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompok. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita sesuai dengan kekuatan. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan beri mereka kesempatan mencoba hal yang baru. Metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid dengan kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan mandiri, Jadi parkir.
kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja melakukan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi terampil mengakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki prestasi. Mereka sebaiknya diberi kesempatan membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya, tidak merasa dikontrol. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam hidup. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar dan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid. Kemudian memahami alasan dari sikap dan bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan dan mendasari melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk secara efektif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Itu adalah video untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi peserta didik atau murid ternyata melanggar karena kebutuhan hidupnya berdasar tidak terpenuhi. Pasti ada yang tidak terpenuhi dan kita harus gali alasannya. Dalam pembelajaran kok ngantuk, kemudian malah ke kantin dan lain-lain, itu pasti karena kebutuhan. Kalau ke kantin bagaimana berarti? Ya, keempat kebutuhan dasarnya adalah apa itu? Bertahan hidup. Iya, harus digali dulu. Ya, jadi saya pikir sudah membangun kontrol, kemudian segitiga restitusi. Jadi cara penyelesaiannya ini di terakhir yang kami sampaikan adalah segitiga restitusi. Solusinya dengan cara ketika ada anak melanggar adalah yang bisa kita nanti laksanakan
membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas bersama ketua STP 2K yaitu kepala juga dan anggotanya dari STP 2K bisa nanti bersama-sama, kalau saya ikut juga di dalamnya bersama siswaan dan kawan-kawan STP 2K untuk membuat keyakinan kelas yang bisa ditangani juga dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa juga dilaksanakan oleh setiap guru mapel dalam menangani murid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita menyampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan sini keyakinan kelas atau keyakinan yang telah disepakati. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian berorientasi betul kepada solusi-solusi terbaik. Itu segitiga restitusi. Ini contohnya dari menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah salah satu kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kita bisa mengajukan dengan pertanyaan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk pendapatan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya kasus memukul teman? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan baik lagi besok gitu kan? Ini adalah membutuhkan membantu murid mengenali basic need-nya, jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap manusia, tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Kemudian yang terakhir adalah seketiganya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimatnya, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati tentunya bersama-sama, yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama. Ini intervensinya membantu murid ke tujuan semula dengan cukup singkat dan secara non konfrontatif. Jadi kita tidak konfrontatif kepada murid. Pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Ini terakhir video untuk contoh penanganan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh
menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi berfungsi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama di perusahaan. Kenapa hari ini di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman Saatnya lain. jam ke-6 dimulai. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iya lah, dia diam saja pak. Saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendengar saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta kita yang jelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu itu tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah.
kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan ini. Saya berfokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku guru, mengenali dan mengakui kebutuhan guru dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih berubah lagi dari itu. 2. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita? 4. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dalam menerapkan segitiga prestasi, perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu ada usaha perbaikan bagi pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak memiliki ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara bertahap. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara personal, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berbicara. Salam berbahagia, kita dapat menjadi hebat. Demikian itu dari segitiga restitusi yang
laksanakan. Kemudian penanganan kasus-kasus yang kemarin-kemarin juga beberapa kali ada anak yang membuli di kelasnya Pak Denny dan kita nyamperin ke sana ya dengan Pak Denny dan kita selesaikan dengan pelan. Dia ceritanya begini, jadi dia membuli temannya, katanya yang perempuan itu, teman perempuan itu adalah kamu itu perlu diet biar tidak seperti ibu-ibu katanya. Jadi katanya si anak A itu seperti akhirnya dia laporan ke orang tuanya tidak terima rupanya. Akhirnya datang ke PK gitu Bu Esti. Kemudian anaknya takut si yang membuli itu tidak berangkat 3 hari gitu Pak Denny. Akhirnya kita datangi, berkunjung. Saya menemani Pak Denny saja. Kemudian diselesaikan, ditanya pelan-pelan, nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Jadi sedikit banyak Pak Denny dan saya mengimplementasikan segitiga restitusi itu di rumahnya si anak tersebut, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Jadi kita harus bagaimana kita harus berubah dan lain-lain. Itu kemudian yang terakhir adalah refleksi untuk kita semua. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma kita semua hari ini yang saya dapatkan, yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi motivasinya intrinsik bukan dari eksternal. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini kita lakukan. Jadi memang saya juga banyak refleksi juga di dalam mendapatkan materi ini yang memiliki tugas juga dari CGP untuk mendiseminasikan di sekolah masing-masing, menyebarkan informasi sebenarnya saja. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Itu terima kasih. Mungkin ada cerita sedikit pengalaman dari guru penggerak yang sudah lulus, pengalamannya, dan untuk mungkin saya juga yang masih CGP untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin dulu kepala sekolah bisa dilatih. Terima kasih. Tidak banyak ya. Ini juga secara keseluruhan saja ketika saya mengikuti CGP itu ada hal baru yang saya sepertinya dulu belum saya dapatkan. Kalau tadi budaya positif seperti itu, kalau saya yang berkesan itu adalah tentang coaching. Sampai coaching belum ya? Coaching waktu itu saya pikirnya coaching itu seperti pelatih gitu. Kemudian seperti ada coaching nanti konselor seperti guru BK seperti itu, ternyata tidak. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau ada anak menyelesaikan masalah anak, itu bukan kita nanti menyampaikan begini loh, harusnya begini, harusnya tidak seperti itu. Ternyata ketika kita menyelesaikan, kita harus ke anak itu harus menggali dulu seperti mengapa seperti itu, kemudian menurutmu masalah apa yang menurutmu itu baik atau tidak seperti itu. Jadi seperti tadi itu ketika anak terlambat itu kan tidak pernah dimarahi, harusnya kan tidak seperti itu. Tapi mengapa kamu terlambat? Nah, itu kemudian kira-kira seperti itu baik apa tidak? Kemudian bisa tidak kamu mengatasi itu? Nah kan mereka, oh ya harusnya saya gini. Nah, mereka menemukan sendiri. Jadi ketika ada permasalahan, kita itu hanya sebagai coach saja. Jadi mengatakan masalahmu ada masalah apa, kemudian mereka bisa menemukan sendiri masalah saya seperti ini, kemudian harusnya cara penyelesaiannya seperti ini, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian siapa yang bisa membantu kalian, membantu kamu dalam mengatasi permasalahan. Dia menemukan sendiri. Jadi ketika anak tahu, oh ya saya seperti ini, kesalahan saya seperti ini, harusnya seperti ini, kemudian untuk penanganannya bisa meminta bantuan siapa, orang-orang yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi itu saya tidak menggurui, anak menemukan sendiri, kemudian dia menyadari, oh saya salah dan saya harus bisa
mengatasi permasalahan sendiri. Seperti itu prinsip coaching ya, nanti mungkin hanya itu. Tapi seperti tadi ketika anak-anak yang manajerial itu yang terakhir, ketika anak salah tidak kita menyalahkan, kemudian ternyata ini dia menemukan sendiri dan nanti bisa mengatasi sendiri kesalahan itu aja Pak. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami, dari para CGP yang mendestinasikan di lingkungan sekolah masing-masing, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih baik lagi, kemudian bisa membuat keyakinan di kelas di mapelnya masing-masing, serta untuk para bapak ibu wali kelas juga bisa membuat keyakinan kelas yang lebih sederhana dan bisa diyakini serta disepakati bersama-sama oleh seluruh warga sekolah, yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, yang akhirnya menjadi budaya positif dilakukan di SMA Negeri 1 Rembang yang kita cintai dan kita banggakan ini. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam CGP.